Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga Jemaat GPDL Sadai Magelang. Tuhan berkati kita semua dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan pada saat ini yang saya beri tema Edom dan Yehuda. Ya. Edom dan Yehuda. Kita akan melihat di dalam kitab Obadja pasal 1. Ya, kitab Obadja ini hanya satu pasal ya. Kita lihat Obadja. Ya, saya akan membaca di dalam ayat 1 dan ayat 2 dan kita akan loncat di ayat 17 sampai ayat 18. Dalam kitab Obadja, saya mulai ayat pertama. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ya, kita lihat di ayat 17 dan ayat 18. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Puji nama Tuhan, kita melihat di dalam kitab Obadja ya. Kitab ini ada dua nubuat yang disampaikan oleh Nabi Obadja. Ya, dan kita lihat dari nubuat ini mengenai hukuman dan keselamatan ya. Hukuman ini dialamatkan kepada Edom ya. Edom ini adalah keturunan dari Esau ya, dan kita tahu bersama bahwa Esau ini adalah saudara dari Yakub. Dan nubuat yang kedua kepada yaitu keselamatan kepada Yehuda. Ya, dan Yehuda ini adalah keturunan dari Yakub ya. Jadi mereka bersaudara. Esau, Yakub itu bersaudara. Demikian juga Edom dengan Yehuda. Ya, mereka bersaudara. Ya. Tetapi mereka tidak mengalami nubuatan yang sama. Edom mengalami hukuman dan Yehuda mengalami keselamatan. Sekalipun Yehuda memang sebelumnya mengalami hukuman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat mengapa Edom harus mengalami hukuman Tuhan, harus dihukum oleh Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah keangkuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa keangkuhan ini adalah sifat memandang rendah orang lain, tinggi hati dan sombong. Ya. Di dalam Obadja ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kalau saya melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan seperti ini. Engkau tertipu oleh hatimu yang angku. Ibu kotamu adalah gunung batu yang kuat, tempat tinggalmu di puncak gunung yang tinggi. Karena itu kamu berpikir, siapa yang sanggup menjatuhkan aku? Ini adalah Edom. Ya. Jadi yang didapat oleh Tuhan dari Edom adalah keangkuhan. Edom melihat dirinya tinggi dan besar, berkuasa dan mapan. Edom menganggap dirinya lebih mulia daripada Yehuda, saudaranya. Dia merasa bahwa mereka lebih kuat dan bijaksana daripada bangsa-bangsa lain. Dan menganggap diri tak tertandingi, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ini Edom.
Edom ini memang tinggal orang-orang yang tinggal di bukit batu, ya. Jadi kalau dilihat memang tempat tinggal mereka itu sangat nyaman dan aman, ya. Dan inilah membuat mereka merasa bahwa tidak ada musuh yang bisa mengalahkan mereka, ya. Sehingga mereka menjadi angkuh, bahkan mereka menganggap Tuhan pun tidak dapat menandingi mereka. Nah, kita lihat pada akhirnya dosa keangkuhan Edom, kesombongan Edom ini mengundang murka dan hukuman Tuhan. Dan di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saya baca lagi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini, meskipun kau buat rumahmu setinggi sarang burung Raja Wali dan setinggi bintang-bintang di langit, engkau pasti akan kujatuhkan. Kita teringat kepada malaikat Tuhan, yaitu Lucifer, atau Lucifer, yang menganggap bahwa dia bisa menandingi Tuhan. Ada kesombongan, ya, yang pada akhirnya Tuhan menjatuhkan dia, ya. Dia merasa dia hebat, pada akhirnya Tuhan membuang dia, ya. Karena ternyata tidak ada yang dapat menandingi Tuhan, ya. Dan Tuhan itu benci kepada keangkuhan. Keangkuhan memang dapat menipu kita. Kita lihat keangkuhan meyakinkan kita bahwa kita memang sehebat yang kita pikirkan. Dan hal yang paling parah ialah keangkuhan membuat kita menyembah diri sendiri, bukan Tuhan. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan angkuh, ya, dengan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Yakobus 4 ayat 6 katakan, saya baca ayat 6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Tuhan lebih suka kepada orang yang rendah hati. Ayub 22 ayat 29 katakan, karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ya, orang yang rendah hati, yang menundukkan kepala, yang menganggap bahwa di hadapan Tuhan, ya, kita bukan siapa-siapa, ya, kita hanya hamba yang melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kehidupan kita, ya. Hal apa lagi yang membuat Tuhan harus menghukum Edom selain keangkuhan daripada Edom? Kita lihat perbuatan kejam, ya. Jadi kita lihat Edom ini adalah orang-orang yang kejam, ya. Di dalam ayat 8 sampai ayat 10 dari kitab Obadja, ayat 8, 9 dan 10. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Jadi kita lihat ini hukuman Tuhan kepada Edom. Ayat 10 menjelaskan seperti ini, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Karena kekerasan. Jadi Edom ini adalah orang-orang yang kejam. Di ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, engkau telah berlaku kejam terhadap saudaramu keturunan Yakub. Ya. Jadi kata kekerasan itu pakai kata kejam. Dan kita tahu kejam itu berarti bengis, tidak punya belas kasihan. Itu Edom, kejam, ya. Perilaku kejam, ya, bengis, tidak punya belas kasihan. Padahal kita tahu bersama Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan mau setiap kita juga penuh dengan belas kasihan.
Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan itu kejam. Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan itu bengis, ya, tidak punya belas kasihan. Itu sebabnya hal yang sama juga akan dialami oleh Edom. Mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ya. Ayat 5, 6 dan ayat 7. Jika malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeladah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Jadi kita lihat, ya, dari apa yang akan dialami Edom, ya. Mereka akan didatangi pencuri, mereka akan dirampok, mereka akan mengalami yang namanya kejahatan dari pihak lain. Karena kalau kita lihat bahwa hal yang sama itu sudah menjadi kebiasaan dari Edom, bahwa Edom ini jahat, Edom ini bengis, dan Edom ini adalah orang-orang yang suka menjarah, merampok, dan membunuh orang lain. Itu sebabnya perbuatan yang mereka lakukan kepada orang lain, perbuatan yang mereka lakukan kepada Yehuda, karena mereka juga merampok Yehuda. Ketika Yehuda mengalami penghukuman Tuhan, mereka justru menambah, ya, kesengsaraan Yehuda. Mereka merampok, bahkan mereka membunuh, ya, orang-orang Yehuda. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dan kini mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Mereka juga akan dirampok, mereka juga akan dijarah, bahkan mereka akan dibunuh, dihabisi oleh orang-orang lain. Hal yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, tabur tuai, ya, mereka akan mengalami hal yang sama. Keangkuhan dan kekerasan, kekejaman mereka membawa mereka kepada penghukuman Tuhan. Nah, kita lihat yang kedua adalah tentang keselamatan, ya. Kalau tadi penghukuman kepada Edom, sekarang kita lihat keselamatan, dan ini tertuju kepada Yehuda. Yehuda akan mengalami keselamatan. Nubuatan keselamatan ini memuat harapan bahwa tidak selamanya bangsa Yehuda terpuruk dan mengalami peristiwa yang menyedihkan, ya, karena memang Yehuda juga mengalami hukuman Tuhan, ya. Tetapi mereka akan mengalami keselamatan dari Tuhan, ya. Nggak selamanya akan mengalami keterpurukan, nggak selamanya mengalami satu peristiwa yang sangat menyedihkan, ya. Tapi ada saatnya Allah akan memulihkan kondisi mereka, yaitu mengembalikan hak Yehuda, tanah Kanaan, untuk mereka bisa tinggali lagi, ya. Maksudnya mereka bisa tinggal lagi di sana. Di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Jadi mereka akan kembali ke tanah Kanaan, mengalami kembali berkat Tuhan. Mereka akan membangun kembali kota-kota mereka. Dari keselamatan yang dialami oleh Yehuda menunjukkan bahwa Allah menyukai pertobatan dan kerendahan hati dari umat-umatnya. Jadi mengapa Yehuda harus mengalami keselamatan setelah mereka mengalami penghukuman Tuhan? Ya. Karena ada pertobatan, karena ada hati yang mau kembali kepada Tuhan, ya, yang mau hidup kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang membuat Tuhan senang, hal yang membuat Tuhan suka, sehingga keselamatan menjadi bagian dari Yehuda. Dan saya percaya hal yang sama juga akan menjadi bagian bagi setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Siapa? Kita yang tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya. Tetapi sekali lagi Tuhan akan mendatangkan keselamatan, ya.
kepada orang yang mau hidup di dalam pertobatan, yang mau kembali kepada Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai apa yang dialami Edom itu yang menimpa kehidupan umat-umat Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan senang kepada orang yang hidup rendah hati di hadapannya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa juga buat setiap kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan dalam Renungan 79. Kami percaya firman menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran penting yang boleh kami ambil dari firman-Mu, menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami untuk bagaimana kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan Engkau benci kepada keangkuhan, kepada kekerasan, kekejaman, tapi Engkau menyukai orang yang hidup rendah hati, orang yang hidup dengan penuh dengan belas kasihan. Dan kami percaya ada janji Tuhan, keselamatan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.